Oke, di review gua kali ini, gua akan membahas kabel lagi ya. Ini adalah salah satu kabel masih dari Verus Audio. Tapi kali ini yang bakal gue bahas itu adalah kabel yang top of the line-nya nih, atau yang bisa dibilang yang paling mahal lah, gitu ya. Jadi, oh ya sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, Verus itu adalah kabel builder ya. Jadi dia yang biasa membuat kabel untuk perangkat-perangkat audio ya, kabel apapun gitu. Jadi lu bisa request aja ke mereka, misalkan lu buat headphone lu, untuk IEM lu, atau misalkan lu butuh kabel C2C gitu ya, ke perangkat audio lu bisa request ke mereka. Nanti mereka juga bisa kasih suggest untuk diskusi lah ya, terkait kabel apa yang sekiranya cocok sesuai kebutuhan lu gitu. Price range-nya macam-macam, dari berbagai harganya juga macam-macam ya. Jadi lu bisa langsung aja cek nanti, linknya gua kasih di Tokopedia di deskripsi, atau misalkan nanti gua kasih juga link websitenya ya. Oh ya sebelumnya juga ini terima kasih dulu buat Verus yang udah minjemin gua si kabel ini untuk gua review. Jadi kalau bagus gua bilang bagus, kalau jelek gua bilang jelek. Oke, langsung aja. Jadi kalau misalkan lu beli kabel Verus, lu akan dapet yang kayak gini ya. Ini gua udah beli beberapa kabelnya sih ya. Jadi kalau kabel yang apa tuh namanya, yang kisarannya yang mid to high tuh biasanya dapat kotaknya kayak gini. Tapi kemarin gue bikin kabel C2C, dia cuma dapat kotak biasa aja yang lebih kecil lah gitu ya. Cuman kalau untuk yang kabel IM-nya atau headphone-nya lu dapat packaging kayak gini ya. Sebenarnya ini standar aja, bagus sih, clean, nggak ada embel-embel tulisan macem-macem, cuman logonya doang sama tulisan Verus Audio. Nah ini di dalamnya lu dapat carrying case kayak gini. Ini menurut gua carrying case-nya oke banget. Uh, Tebel ya, tebel, enak, nggak mudah benyek gitu. Dan ini gue biasanya naruh di sini either 2 sampai 3 kabel tuh juga masih masuk gitu ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau lu mau masukin ada IM-nya gitu ya, bukan kabel doang, saran gue baiknya sih satu IM sama kabel aja gitu. Takutnya kalau kebanyakan nanti kasihan si in-ear monitornya gitu. Oke, ini gua buka. Jadi di sini tuh gua dipinjemin dua jenis kabel ya. Jadi keduanya ini sama-sama kabel travel. Travel itu kabelnya mereka ya, namanya travel, dikasih nama travel. Untuk detail spesifikasinya nanti gua akan tulisin di deskripsi ya. Karena to be honest, lu kalau mau nanya ke gua, "Bang, gue pengen ganti jacknya nih, upgrade jadi kayak gini, kira-kira suaranya gimana ya bang, kalau ini gimana ya kalau gue ganti pinnya atau timahnya." Nah itu gue di sini tidak membahas itu. Jadi yang gue bahas di sini fokus adalah suara dari kabel yang based on spesifikasi yang gue punya gitu ya, atau yang dipinjemin ke gue gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti atau memodifikasi lain tapi tetap mau pakai kabel yang ini, mungkin kalian bisa diskusi sama si Verusnya gitu ya. Oke, di sini di sini ada dua kabel. Yang pertama ini adalah Verus Travel 8 braid X Copper 8 braid gitu ya. Jadi namanya emang panjang. Kenapa 8 Travel X 8 Copper gitu? Karena totalnya ini ada 16 braid, atau bahasa Indonesianya 16 kepangan lah gitu ya. Yang isinya itu adalah ada 8 kabel copper sama 8 kabel travel gitu. Nah, sedangkan kalau yang ini dia travel semua. Travelnya itu ada 8 braid ya. Jadi mungkin kita akan bahas dari sisi appearance-nya ini dulu ya. Oh ya sebelumnya gue lepas dulu nih. Ini mungkin kalau teman-teman yang udah lihat review kabel gue yang sebelumnya, itu dari Verus juga ya, mungkin kalian bisa lihat di video gue yang lain tentang Verus. Gue tuh ngebahas soal kabel, salah satu kabel uh, top of the line-nya juga, yaitu si Lavender ini ya. Nanti gue akan coba compare. Sekarang kita bahas dari physical appearance-nya dulu ya, atau secara fisiknya nih. Kalau si Copper 8 braid ini, kalau kalian lihat dia jack-nya ini masih pakai jack Verus yang kayak gini ya. Ini sebenarnya kalau setahu gue ini batch yang baru. Karena batch yang kayak sekitar setahun atau 2 tahun lalu tuh dia masih pakainya yang lama seinget gue. Nah ini jack-nya kayak gini menurut gue bagus, clean aja, ada finishing doff-nya gitu ya. Terus dia warnanya silver, menurut gue clean, bagus. Kemudian untuk untuk si splitternya juga sama sebenarnya, nggak jauh beda, cuman bedanya ini ya splitter gitu ya. Kalau ini jack, bedanya cuma itu doang. Tapi overall sebenarnya secara size nggak ada bedanya. Kemudian bedanya sedikit maksud gua. Kemudian ini untuk pinnya sendiri, gua di sini kan dipinjemin yang 2 pin ya, konektornya 2 pin kayak gini. Tulisannya Verus gini ya, ada tulisannya. Nah untuk yang travel sama yang travel X Copper itu sama keduanya. Nah kalau kalian mau compare sama kabel yang satu lagi ya yang mereka punya, si Lavender,
Yang lavender menurut gue kalau selera gue sih ya, tapi gue nggak tahu buat sama teman-teman gimana. Cuman kalau gue untuk lavender gue lebih suka si jacknya ya, karena modelnya lebih entah kenapa gue lebih suka, lebih elegan lah gitu. Kok ini terlalu plain banget menurut gue. Kemudian dari sisi splitternya pun juga sama. Ini splitternya dia mirip sama kayak jacknya ya. Sedangkan kalau si siapa yang si travel ini dapetnya yang kayak gini juga sama kayak jacknya. Tapi tuh biasanya gue lebih suka sih splitternya si siapa ini, lavender. Oke. Nah, untuk pinnya juga sama. Pinnya ini warnanya black black eh, black ini ya, warna hitam. Sedangkan ini dia warnanya silver gitu. Jadi ini balik lagi again tergantung preferensi masing-masing. Cuman gue nggak tahu apakah Verus bisa diminta kayak Bang Verus bisa nggak kalau gue maunya kayak lavender nih, si pin sama konektor sama si jacknya ya. Mungkin lu bisa tanya sama mereka ya. Itu biasanya gue nggak tahu. Oke, kalau secara build quality-nya sendiri dari bahan kabelnya ya, ini adalah si lavender ini dia tuh coaxial ya, coaxial cable. Jadi ini gue cuma punya 6 braid aja, itu tebelnya tebel banget nih. Jadi dan kalau gue pakai ini berat banget pak, lumayan berat lah untuk ukuran gue ya gitu. Sedangkan kalau misalnya travel yang 8 braid, ini 8 braidnya tuh nggak terlalu tebel jatuhnya menurut gue. Malah menurut gue ini cenderung kecil ya, diameternya kecil gitu untuk si kabelnya, dan ini jauh lebih ringan daripada si lavender gitu. Kalau misalkan gue coba compare lagi sama yang 16 braid ya. 16 braid ini pun juga sama. Gue malah ngerasa ini beratnya masih lebih ringan tetap dari lavender ya. Dan ini kan dia lavender tuh lebih kaku. Kalau ini tuh lemas banget gitu. Jadi so far kalau untuk apa sih namanya mobilitas atau kegunaan dan lain-lain, gue lebih prefer pakai si travel ya. Gue kebayang banget gue pernah coba gue pakai naik LRT gitu ya, atau lagi mobile gitu. Gue pakai travel ini gue jauh lebih enak, lebih nyaman untuk gue bawa-bawa, untuk gue sambil jalan ketimbang pakai lavender. Lavender ini gue bener-bener harus duduk lah makanya, kalau berdiri tuh berat banget dan cukup membebani kuping ya beratnya gitu. Nah, kalau dari sisi physical appearance kayak gitu, cuman balik lagi itu tergantung sama teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen nyari kabel ini dan ngerasa pengen yang braidnya gede, mungkin kalau saran gue kalian jangan ke lavender, walaupun suaranya mungkin akan lebih cocok di lavender, tapi itu again balik lagi tergantung preference kalian masing-masing. Oke, sekarang kita bahas ke dari sisi suaranya dulu ya. Nah, dari sisi suara gue akan bahas mostly si yang 16 braid ini dulu ya, yaitu si Travel X Copper. Suaranya kayak gimana sih? Nah, to be honest, ini kalau menurut gue ya, gue akan straight to the point aja di depan. Emang kabel ini memang cocok-cocokan banget, dan lu nggak bisa bilang bahwa lebih mahal itu udah pasti lebih bagus. Itu nggak mungkin, karena lu harus cocokin sama IM lu, sama cocokin juga sama selera lu sendiri. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau menurut gue, kalau misalkan lu baru masuk di hobi ini dan kemudian gue langsung tembak atas gitu ya, gue langsung pakai kabel yang paling mahal gitu, lu mungkin nggak akan bisa appreciate kira-kira kabel ini improve-nya di sisi mana. Itu menurut gue ya. Karena kenapa? Kabel ini sebenarnya kalau gue bilang apakah kabel ini bagus? Iya, tapi gue masih bilang apakah improve-nya jauh banget atau istimewa banget? Jawaban gue adalah antara iya dan tidak. Alasannya kenapa? Gue akan bahas dari sisi iyanya dulu ya. Iyanya itu adalah yang pertama dari sisi clarity. Ini kabel menurut gue clarity-nya the best banget, bener-bener clean banget, clear banget. Gue coba pairing sama IM gue ya, yang si siapa nih, Empire's Ears Legend X, sama yang gue pakai biasa di Eros S gue itu si Crimson ya, Symphonium Crimson. Ini gue sebelumnya ngerasa kalau gue pakai tuh suara itu udah clear, udah clean gitu ya. Ketika gue pakai Travel ini suaranya bener-bener another level lagi untuk cleannya menurut gue. Jadi cleannya tuh bener-bener jernih banget. Kalau mau hiperbolanya tuh kayak lu mandi pakai air aqua gitu, kayak bener-bener jernih banget, enak banget. Lu bisa ngerasain suara yang bener-bener clear, lu bisa ngerasain suara yang bener-bener bersih. Tapi again, lu jangan harap lu pakai DAC yang atau ampli yang abal-abal, terus habis itu source-nya juga abal-abal, terus habis itu jadi jernih ya pakai ini ya. Nggak instan seperti itu. Cuma maksud gue, kalau lu punya source yang biasa lu pakai, ketika lu pakai kabel ini lu akan ngerasa suara yang jauh lebih clean menurut gue. Jadi even salah satu kabelnya Verus, mungkin lu bisa lihat video review gue yang Verus yang satu lagi, yaitu gue
suka banget Ferus SPC8 Blade ya, itu menurut gua clear banget. Kalau dibanding kabel ini pun, ini masih lebih clear gitu. Jadi memang untuk another level banget menurut gua untuk clear-nya. Jadi buat teman-teman yang suka suara kejernihan yang top of the line lah ya, mungkin ini salah satu pilihan yang bisa jadi opsi yang kalian ambil gitu. Kemudian yang kedua, suaranya itu jadi thickness ya, jadi ketebalannya. Ketebalan itu jadi thick, jadi tebal, terutama pada bagian low frekuensi sama dari sisi vokalnya. Gue gue coba pairing ke tadi ya, gue coba pairing ke Empire is Legend X gue, karena ini kan suaranya more bassy ya, more low frekuensi. Ketika gue pakai kabel ini, gue ngerasain suaranya tuh tebelnya tuh apa ya, gue coba beberapa IM atau kabel yang lain ya, maksudnya bukan dengan ini, gue punya beberapa IM lain yang dia punya istilahnya bassnya berbody gitu. Nah, pakai kabel ini tuh bodinya tuh bukan cuman yang body yang asal gitu ya, bukan yang tebel doang. Jadi bener-bener body yang suaranya tuh bagus. Bagusnya kenapa? Karena suaranya itu rich banget, teksturnya dia impact-nya bagus, dan yang gue suka dia itu adalah headroom untuk low frekuensinya itu jadi lebih baik ya gitu. Jadi istilahnya tuh ketika lu ngomongin low frekuensi benar-benar di-push secara baik gitu. Another level lah untuk suara yang lu punya dari IM lo gitu. Begitu juga secara vokalnya. Vokalnya menurut gue berbody sekali, suaranya bener-bener mulus banget, kerasa lebih musikal, terus kemudian apa tuh namanya, nggak ada tuh suara-suara vokal yang ketipisan atau apa gitu ya. Jadi memang lu lebih ngerasain suara kalau lu punya IM yang vokal centric, gua rasa kalau pakai IM ini khawatirnya either semakin baik kalau lu suka vokal ya, atau jadi berlebihan gitu. Alasannya kenapa? Karena tadi gue bilang ini fokus di vokalnya lumayan lah, lumayan ekstrim menurut gua. Jadi again kalau teman-teman misalkan kayak punya IM yang wah vokalnya kurang nih, pakai kabel ini gue rasa bisa jadi improve ya gitu untuk sisi vokalnya. Kemudian yang ketiga, yang faktor yang paling gue suka itu adalah gue nyebutnya apa ya? Dia kayak full frekuensi musikal. Mungkin ini bahasa yang gue bikin sendiri ya, full frekuensi musikal. Apa coba? Nah, jadi full frekuensi musikal ini menurut gue itu adalah jadi lu bisa ngerasain seluruh frekuensi itu bener-bener full. Jadi suara soundstage, suara dari mulai low sampai high itu bener-bener full gitu, nggak ada yang istilahnya kayak kopong. Jadi bener-bener semua separasi, semua imaging dan semua instrumen itu yang bunyinya nih suaranya itu bener-bener nyambung semua Pak. Nyambung semua, jadi lu ngerasain suara itu ketika di delivery ke kuping lu ngerasa jadi jauh lebih merdu, jadi lebih musikal gitu. Jadi bener-bener di deliver untuk nge-build lagu yang bagus gitu. Itu yang menurut gue mungkin agak susah didapat ya, agak bisa dibilang ini kabel yang cukup spesial ketimbang kabel lain yang pernah gue coba gitu. Nah, terus sekarang kita bahas kenapa menurut gue ini kurangnya lah gitu ya, bisa dibilang. Kurangnya itu menurut gue cuma satu, yang yaitu bisa terlalu berbody untuk sebagian orang. Alasannya kenapa kayak tadi gue bilang, memang dia sisi vokal sama sisi low frekuensinya itu cukup tebel. Jadi lu harus lebih picky terhadap IM yang lu pairing atau headphone yang lu pair, sama tentunya source juga. Kemudian sama selera lu sendiri. Karena kalau menurut gue, to be honest, gue kurang begitu suka suara yang vokalnya terlalu berbody ya, dan low frekuensinya yang berlebihan karena gue treble head. Jadi kalau menurut gue, kalau pakai ini ke beberapa IM gue kayaknya agak kurang masuk di selera gue gitu. Tapi kalau lu majority kan orang lebih suka suara low frekuensi yang bagus ya, dan suka vokal gitu. Jadi kalau lu pairing sama ini, gue rasa lu akan sangat nyaman banget gitu. Nah, sekarang kita compare ke sisi suaranya ya, terutama dengan si Lavender. Gimana sih sama si Lavender? Nah, Lavender ini kalau misalkan lu compare sama, aduh mana tadi tuh, compare sama si Copper ini ya, Travel X Copper ini, yang lu dapet adalah secara soundstage udah jelas Lavender menang jauh banget gitu. Tapi kalau secara imaging, gua rasa si Travel menang ya gitu. Karena khususnya mungkin kalau si Lavender itu kayak gue bilang, dia soundstage-nya depth-nya ditarik ke dalam, jadi suara separasinya tuh lebih deep gitu untuk dinamikanya. Sedangkan kalau ini tuh karena dia apa ya, si full frekuensinya dari ujung ke ujung, jadi soundstage-nya tuh juga nggak ke dalam ya, tapi lebih ke lebar. Jadi suaranya tuh di delivery-nya tuh lebih kayak kerasa tuh lebih ngalir gitu. Sedangkan kalau ini tuh lebih ke dalam, lebih 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 deep lagi gitu. Bedanya di situ ya. Kemudian untuk tonalnya sendiri sebenarnya menurut gua yang ini jauh lebih warm dan lebih tebal secara vokal, sedangkan
Kalau si lavender ini kan memang khusus menurut gue sedikit lebih warm, tapi nggak se-warm ini ya, nggak se-warm si Travel X Copper gitu. Jadi balik lagi ke selera lu masing-masing dan balik lagi ke cara penggunaan lu, karena bagaimanapun juga kalau suaranya bagus tapi nggak enak dipakai atau susah dibawa kan juga ya tergantung ya kebutuhan masing-masing gitu. Nah, sekarang kita compare nih antara si yang 8 braid sama yang 16 braid gitu. Cuma ini 16 braidnya bukan travel semua tapi ada kopernya. Apa sih bedanya? Sebenarnya to be honest, kalau dari sisi clarity dan dari sisi ketebalan itu bisa dibilang hampir 11-12 lah, hampir sama ya gitu. Oh sorry, sama dari sisi full frekuensi musikalnya tadi juga menurut gua sama lah gitu. Cuman bedanya adalah kalau yang pakai koper ini dia suaranya sedikit lebih berbody khususnya di bagian low frekuensinya. Jadi lebih tebal lagi untuk low frekuensinya. Tapi kalau yang travel ini dia cukup berbody low frekuensinya tapi memang tidak terlalu over dengan seperti yang kalian pakai koper ya. Jadi again balik lagi tergantung kebutuhan kalian. Mungkin kalau misalnya gue pengennya treble-nya nih yang lebih bold misalkan gitu. Mungkin lu bisa pakai yang 16 braid tapi nggak pakai koper, misalnya di mix sama SPC gitu. Again lu mungkin bisa konsul dulu sama Verusnya ya, buildernya kira-kira dia punya rekomendasi apa gitu. Mungkin itu aja review gua kali ini. Apakah kabel ini layak dibeli? Menurut gua untuk harga sekitarnya sekitar 12 jutaan gitu. Dan ini sekitar 15 jutaan. Apakah kabelnya layak dibeli? Kalau kayak gue bilang, kabel itu adalah tersier ya. Jadi kalau misalkan lu udah nggak punya opsi lain untuk nge-push IM favorit lu, mungkin kabel bisa jadi pilihan. Kemudian yang kedua adalah kalau lu punya source yang mumpuni dan lu punya IM yang mumpuni juga, kabel itu salah satu solusi yang menurut gue paling baik untuk bisa lu lakukan rolling ya, untuk mendapatkan warna suara yang berbeda. Jadi again kalau menurut gue apakah ini layak dibeli, menurut gue cukup layak kalau lu mampu affordable atau lu mampu afford si IM-nya ini. Tapi kalau enggak, saran gue mungkin nggak perlu dipaksain karena again ini adalah tertiary hobi ya, khususnya untuk kabel. Mungkin itu aja dari gue. Kalau kalian suka videonya, kalian like, comment, subscribe. Kalau misalnya nggak suka ya subscribe aja lah ya, biar gue semangat dikit. Nah gitu aja, don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.